بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada doa di hari yang keempat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perkara. Yang pertama adalah memohon untuk dikuatkan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan ini adalah penting karena kita menyadari bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini, baik berhubungan dengan kita manusia ataupun alam sekitar kita, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita atau makhluk lain di sekitar kita. Karena itu di saat kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memerlukan kekuatan, baik kekuatan fisik, kesehatan badan, kesehatan jasmani, atau juga kekuatan non fisik, kemauan, keinginan, kecenderungan, niat, tekad, dan sejenisnya. Itu semua adalah memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dipengaruhi oleh diri kita, yang di dalam diri kita tentu ada keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan. Kita juga akan menemui atau kita juga akan diganggu oleh setan yang akan menjadikan kita malas, bahkan tidak mampu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setan yang berbentuk manusia, ada setan yang juga berbentuk tidak nampak seperti manusia. Dia adalah merupakan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ada sifat malas yang ada dalam diri kita, yang mungkin juga mempengaruhi mata kita untuk kemudian menjadi ngantuk dan kemudian tidak mampu untuk melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam doa itu dikatakan, ya Allah, berikan kekuatan bagiku untuk melaksanakan perintah. Dan yang kedua, dalam doa hari keempat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai manisnya menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga penting karena bisa jadi diri kita, jiwa kita, jiwa kebinatangan diri kita, dalam artian dimensi yang berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan fisik, itu merasa lelah, merasa capek karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi tubuh kita, karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang indah bagi diri kita. Ibadah demi ibadah yang kita lakukan, jika hanya
ritual semata, jika hanya gerakan badan semata, maka tentu tidak akan terasa nikmat dan tidak akan terasa lezat dan manisnya, sehingga kemudian sangat mungkin kita akan merasa lelah dan meninggalkan ibadah tersebut. Tapi jika kita merasakan nikmatnya ibadah yang dilakukan oleh tubuh kita, dan itu harus disertai juga dengan apa yang kita namakan dengan perjalanan rohani kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, akal kita, maka tentu kemudian ibadah tersebut tidak hanya merupakan gerakan jasad, raga, badan kita. Gerakan yang kita lakukan dalam ibadah juga disertai oleh olah hati kita, olah jiwa kita. Kita juga akan merasakan di situ keheningan, kesendirian, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat khusyuk ketika kita melaksanakan ibadah. Dan itu juga perlu kita berdoa, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hal itu kepada kita, sehingga ibadah kita yang kita lakukan akan langgeng, akan terus istiqomah, dan kita dijauhkan daripada kelelahan dan kemudian meninggalkan ibadah tersebut. Yang ketiga, di dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan kemampuan untuk bersyukur terhadap berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersyukur atas segala kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini juga adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan menyadari bahwa banyak sekali karunia yang kita terima dan kemudian kita syukuri, maka tentu akan hilang segala penderitaan, derita, sakit, dan berbagai hal yang menyakitkan atau merasa kesulitan kita menghadapinya. Segala sesuatu kemudian akan menjadi cair, segala sesuatu kesulitan kemudian akan menjadi kemudahan, karena kita bandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang bahkan tak terhitung, dan bahkan kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Jadi kita mohon kepada Allah, kita diberikan kesadaran, dan kemudian termotivasi diri kita untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kita akan merasa bahwa justru kita adalah sangat kurang dan tidak akan kita menuntut hal yang lebih daripada apa yang telah banyak kita terima. Dan yang terakhir, dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Kita memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan dari berbagai mara bahaya, penjagaan daripada gangguan jin dan manusia, penjagaan daripada gangguan orang-orang yang jahat kepada kita, bahkan penjagaan daripada setan dan makhluk lain, bisikan-bisikan yang akan menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari berbagai makanan dan minuman, virus yang semua itu akan mematikan kita, akan menyengsarakan kita, akan membuat kita sakit, sehingga kemudian kita berada dalam kesulitan. Poin yang keempat ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan tiga yang sebelumnya. Yang di ujung adalah merupakan sebab sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk bersyukur kepada Allah, mendapatkan manisnya berzikir dan mengingat Allah dan beribadah kepadanya, serta kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan itu semua,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.